dinantikan oleh keluarga di mana Anda berada, dan kita cukupkan dulu apa yang telah kita bicarakan selama 3 hari ini. Dan nanti tidak banyak yang saya umumkan, maka sekarang dengarkanlah baik-baik. Yang pertama 366. 366. Serius? Itu bos. Nanti Kyrie Ordinarium adalah Manado. Di sana orang nyanyi tak pakai do. Manado ada. Jadi nyanyinya mulai dari re, mi, fa, sol, la, si, re lagi. Sudah itu lagu lain nanti kali raja. Kita sudah siap. Nanti bapak kaminya rawasana. Nah, kemudian nanti penutupnya 36 berapa tuh? ada lagu yang kita sudah bisa cinta keluarga Tuhan. Nah, itu yang perlu kita samakan. Namun pastor sudah melotot. Ambil satu. Dia sudah siap. Oh iya. Kalau dia begini, dia belum siap, masih doa. Mari kita hening berdoa dalam hati. Berdoa mulai dalam hati. Teman yang belum hadir, jangan dilihat waktu mereka datang. Kita semua berfokus pada kehadiran Tuhan yang diwakili oleh para imam. Lagu pembukanya adalah nomor 366. Mari kita dengan suara tanpa suara berdiri. Oke. Di depan itu ibu. Pakai aroma susah. Oh iyalah. Oh Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Tanpa Dikau ada teman, ada kawan, serta lawan. Karena kami bersalah semua. Intensi kita dalam pernikahan ini, kita mengangkat Roh Kudus untuk Anda Ricardo Yosefio dalam menyelesaikan resepsi di Selatan Damai. Kita berucap syukur Paul Nunu yang mengalami kecelakaan, namun yang diberikan perlindungan Tuhan, dan saat ini Nunung 5 hari tidak sadar di rumah sakit. Kita mohon campur tangan Tuhan untuk memulihkannya. Kita juga berdoa untuk Yosef Salome yang saat ini sedang di rumah sakit di Udisibau, dan juga Natalia Roro yang sedang dirawat di rumah sakit Sudarso Pontianak. Kita juga berdoa untuk Ibu Pauline agar diberikan kesembuhan dari sakit tenggorokan. Juga kita menggerakkan Roh Kudus untuk anak, putra, dan satu keluarga yang saat ini jarang sekali ke gereja. Untuk kelancaran atau kesehatan dan juga kelancaran usaha dari keluarga yang diberi Gunawan. Kita juga mohonkan Israel kekal bagi jiwa-jiwa Al-Ibu, Ahad, Itas, Veronica, juga ketenangan Bapak Cekekal, Bapak Susanto Jenim Le, dan Ibu K.
Katarina Omoifan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersama. Dan bersama roh. Kita sudah berbicara Prapaskah Empat. Itu artinya Paskah sudah mendekat. Mari kita setelah kita saya katakan saja retret kita berapa hari di sini kita sudah sama. Mari kita sekali lagi mengakui kerapuhan dosa-dosa kita. Mungkin kita kurang melaksanakan tugas pelayanan dan misi kita sebagai saksi keluarga dan juga DPP di dalam kita masing-masing untuk membantu umat. Segala kekurangan kita maaf. Sebagai tanda sesal dan Tuhan kita menyanyikan lagu Tuhan dasar. Dan antar kita hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya, karena kelemahan kami mudah jatuh ke dalam dosa. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu menanti kami untuk bangun dan kembali kepadamu. Maka kuatkanlah kami yang jatuh. Dengan pengantar buatkanlah kami untuk selalu bangun lagi manakala kami jatuh. Dan berikanlah saya bekal pada hamba-Mu yang telah meninggal, dan juga berkat melimpah untuk mereka yang kami doakan dalam dikasih. Dengan pengantar Tuhan kami Yesus Putra yang hidup berkuasa bersama di dalam satu Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yosua. Sekali peristiwa, setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, pada hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Pada waktu petang di dataran Yeriko, lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana
tidak turun lagi. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Betapa nanti apa, betapa baiknya Tuhan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Betapa nanti apa, betapa baiknya Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, siapa saja yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya dengan perantaraan Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami.
Jadi kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada-Nya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan-Nya. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, yang menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.
Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya, dan ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu, tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja dapat anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia." Kata bapaknya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikmu adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapati kembali." Demikianlah sabda Tuhan.